Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatuhul Qur'an imamuhul Qur'an hujjatuhul Qur'an nabiyina habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji syukur pada Allah Rabbul Izzati yang senantiasa waktu ke waktu kita membutuhkan pertolongannya, kita membutuhkan kasih sayangnya, membutuhkan bimbingan dan arahannya. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang terbesar, ya, karunia yang terindah, yaitu iman dan Islam, yang dengannya alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, keberkahan, ilmu dan hikmah buat kita semua di tempat ini. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan adab, ya, adab-adab dalam tilawah Al-Quran. Ini bagian dari tazkiyatun nafs, ya, upaya dalam kita menguatkan sarana beribadah kita, ya, ta'abudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya itu adalah tilawah Al-Qur'an. Dan agar tilawah itu betul-betul memberikan pengaruh kepada pengenalan kita, kecintaan dan kedekatan kita pada Allah, nah maka tilawah kita harus disertai dengan adab yang benar, ya. Nah, kita sudah membahas di bahasan sebelumnya tentang adab zahirnya, ya. Kita sudah bahas dalam kitab At-Tibyan, ya, fi adabi hamalatil Quran, ya, tentang adab-adab para pemikul Al-Quran. Ini karya Imam An-Nawawi, ya. Di pertemuan sebelumnya itu adab zahirnya. Pertemuan hari ini kita bahas adab batinnya. Nah, adab batinnya ini kita ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, ya, karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya. Nah, oleh karena itu tak kala membaca Quran, ya, selain kita membacanya, ya, huruf demi hurufnya, ya, dan juga membacanya dengan tartilan, ya, makhrij wa sifatnya yang benar. Alhamdulillah di sini sudah dibahas, ya, dalam kajian tahsin. Nah, selain itu juga, nah, ada hal yang perlu kita perhatikan dengan hati kita, gitu, tak kala kita membaca Al-Quran. Nih ada 9, ya, 9 dari adab batin yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah, ya. Nah, kita langsung saja kepada adab yang pertama. Nah, adab yang pertama tak kala kita akan tilawah Quran itu disebut dengan fahmul asl al-kalam, fahmu asli al-kalam, gitu, ya. Nah, jadi memahami, jadi bahwa ini adalah kalam Allah, gitu. Jadi waktu kita membaca Al-Quran itu rasakan bahwa ini kalam Allah. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta yang maha besar, maha agung, maha sempurna, ya, sedangkan kita itu makhluk, ya. Kita hadis, ya, Allah kidam, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya, dengan kita, gitu, ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita. Nah, rasakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, alam semesta dan jagat raya ini, yang maha besar, kita yang kecil, ya, yang
sebetulnya sangat kecil ya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala yang maha besar berbicara kepada kita. Nah, ini kalamullah. Oleh karena itu rasakan gitu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nah, sehingga harus dirasakan ini dalam hadis ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an rasakan ya, man syaghalahul Qur'anu an dzikri, barang siapa yang disibukkan ya, Al-Qur'an dalam rangka berzikir. Nah, kadang-kadang kita karena asiknya pada Al-Qur'an, nah itu program-program kita misalnya padahal ada juga program zikir kan ya. Jadi program dalam tazkiyatun nafs ini banyak gitu. Salah satunya adalah zikir, zikrullah. Nah, tapi kadang-kadang karena kita mempunyai program Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, baik itu memahaminya ya, baik itu membacanya, baik itu juga menghafalnya. Nah, lalu kita sampai sibuk mansagalahul Qur'anu an dzikri, dari zikir ya. Nah, dalam rangka berzikir ya, dalam rangka berzikir wa mas'alati ya, dan juga memohon kepadaku atau itu. Nah, sampai kan doa gitu ya, berdoa. Nah, kadang-kadang karena sibuknya seseorang dengan Al-Qur'an, nah ada program lain seperti tadi berzikir, berdoa yang mungkin nah ia lewatkan. Wa mas'alati ya, an dzikri wa mas'alati atau itu, maka aku akan memberi kepadanya afdhala ma utiya as-sa'ilin. Aku memberikan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah kuberikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi kalau kita sibuk membaca Al-Qur'an, kita lupa berdoa gitu ya. Karena tadi hafalan, menghatamkan dan lain-lainnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita karunia yang lebih dari apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Nah, ini poinnya dalam hadis ini yang perlu kita rasakan waktu kita membaca Al-Qur'an, wa fadlu kalamillah. Nah, jadi perhatikan baik-baik Bapak-bapak Ibu ya, juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah, ala sairil kalam, atas segala ya, perkataan dari seluruh kalam selain Allah. Nah, jadi di muka bumi ini, di dunia ini banyak kalam kan, banyak perkataan. Ada perkataan siapa saja gitu ya, perkataan presiden, ya, perkataan sahabat, perkataan ayah, perkataan ahli ilmu ya, perkataan profesor misalnya, perkataan apa saja. Itu ya, wafadu kalamillah, keutamaan kalamullah atas kalam-kalam tadi, kafadlillah ala khalqihi, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Bisa nggak dibandingkan Allah dengan makhluknya? Sangat tidak bisa gitu kan ya. Antara al-khaliq dan makhluk, antara yang wajibul wujud ya dengan yang diadakan ya. Ada yang mengadakan, kita makhluk yang diciptakan ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Kita tidak ada artinya, kita tidak bisa dibandingkan dengan Allah pencipta kita. Nah, demikian pula dengan kalam-kalam, perkataan-perkataan di muka bumi ini tidak bisa dibandingkan dengan kalamullah. Nah, rasakan yang pertama dari tilawah Quran, Al-Quran ini kalamullah ya. Nah, sehingga tak kala kita membacanya, lahirlah dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah. Nah, para mufassir mengatakan bifadlillahi, karunia Allah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Katakanlah dengan karunia Allah berupa Al-Qur'an, wa bi rahmatihi, rahmat Allah itu iman, Islam. Itu dalam tafsir ya. Fabidzalika falyafrahu, dengan yang demikian hendaklah mereka layak berbahagia.
Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik dari apa yang kalian suka kumpulkan. Nah, jadi karunia kalamullah ini karunia terbesar dari Allah buat manusia. Coba dalam surat Ar-Rahman ya. Surat Ar-Rahman kan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih kan ya. Ar-Rahman itu merinci tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Coba kita lihat di surat Ar-Rahman, ternyata disebutkan di situ karunia yang pertama, yang terbesar ya, dari Allah Ar-Rahman kepada manusia. Ar-Rahman alamal Quran. Ya, Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Ya, nah oleh karena itu maka berbahagialah gitu ya dengan Al-Quran ini. Itu yang pertama ya. Jadi hadirkan kemuliaan, keagungan kalamullah. Jadi ayat-ayat Al-Quran bukanlah kalam biasa. Makanya mengapa kita sudah bahas ya, kita harus memilih tempat yang terbaik dalam membacanya. Kita harus menghadap tadi ya, adab-adabnya ya. Ini adab menghadap kiblat waktu membacanya ya. Nah, itu semua adalah karena kita sedang membaca kalamullah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ya kita mengagungkan kalamullah ya asalnya, bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yang kedua itu at-ta'dil lil mutakallim. Nah, kita mengagungkan kalamullah dan mengagungkan yang kedua ini adalah mutakallim, yang berbicaranya gitu, yang itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tak kala kita akan membaca Al-Quran, semenjak awal hadirkan ya Allah Subhanahu wa taala ya, yang berbicara, yang mutakalim kepada kita. Ya, jadi rasakan gitu ya. Ini kalamullah, Allah dari Allah, dan kita harus yakin. Ya, kan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qaulu rasulin karim. Jadi Al-Quran itu betul-betul ya adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia melalui malaikat Jibril. Nah, jadi Al-Quran itu betul-betul kalamullah ya. Nah, jadi kita agungkan ya kalam yang berkalam mutakalimnya. Wa ma huwa biqauli syair. Dia bukan perkataan syair. Ya, jadi Al-Quran itu bukan perkataan syair. Walaupun tadi ya Al-Quran ini adalah apa? Menundukkan para syu'ara yang para ahli syair, karena keindahan ayat-ayat Allah itu luar biasa gitu ya. Dan diantaranya indahnya Al-Quran itu ada apa? Sajak. Kan kalau kita mah pantun ya, burung irian cendrawasih gitu ya, sekian terima kasih misalnya gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran ada nggak pantun? Coba lihat di Al-Quran ada nggak pantun seperti itu, ujungnya sama. Nah, Al-Quran itu menjaga itu. Coba kita lihat Al-Ikhlas saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ujungnya coba lihat ya. Nah, ada sajak. Nah, dalam Al-Quran juga ada namanya sajak. Sajak itu keindahan-keindahan ya dalam syair. Nah, tapi Al-Quran bukan wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini dalam surat Al-Haqqah ya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan juga bukan perkataan tukang tenung, sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Tanzilum mir rabbil alamin. Nah, Al-Quran ini turun dari Rabb, pemilik semesta alam. Waktu baca Quran, hadirkan Rabbil alamin ya di hadapan kita gitu. Ya, hadirkan mutakalimnya ya, sehingga kita ta'zim
Nah, maka membaca Al-Quran itu terbaik gitu. Jadi ini adalah ubudiyah. Nah, kan membaca Al-Quran dengan hadis kan berbeda kan ya. Kaidah-kaidahnya juga berbeda kan. Kalau di hadis ada ikhfa enggak? Nah, kita baca hadis harus ikhfa enggak? Kan enggak usah. Man shoma Ramadana gitu kan. Diikhfakan ya. Terus nun bertemu so-nya tebal gitu ya. Wah, jadi diikhfakan man shoma Ramadan enggak kan ya? Kan di sholat kita setelah Al-Fatihah kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita nggak bisa kan baca hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ya tidak bisa gitu ya. Nah, tapi kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an ini ubudiyah membacanya gitu ya. Nah, jadi penting kita betul-betul pahami, makanya membaca Al-Quran dengan baik itu hukumnya fardu ain gitu ya. Ilmunya memang fardu kifayah, tapi membacanya dengan benar itu fardu ain gitu ya. Nah, karena bahasa Arab ini unik kan ya, panjang pendek itu kan pengaruh kan ya. Kalau bahasa Indonesia panjang pendek kan nggak pengaruh ya bapak-bapak ibu ya. Nah, saya lapar gitu kan ya. Saya lapar gitu kan. Atau saya lapar sama nggak artinya? Dalam bahasa Indonesia sama-sama aja ya. Panjang pendek itu tidak mempengaruhi arti. Tapi kalau dalam bahasa Arab apalagi bahasa Al-Quran, nah panjang pendek itu mempengaruhi arti. Dan hukum juga banyak punya makna ya. Kayak kenapa waladzallin, coba kita baca berapa harokat? Nah, 6 gitu ya, lazim gitu ya. Nah, kita baca 6 harokat. Itu ternyata juga punya penekanan pada hati kita gitu tak kala membacanya. Ya, kita berdoa kepada Allah kan, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, bukan jalannya yang kau murkai, dan bukan jalannya ya Allah orang-orang yang sesat gitu ya, sesat. Nah, dengan itu dipanjangkan kan di hati itu, jadi terasa sentuhannya kepada hati kita. Bukan ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat gitu. Nah, jadi hukum ya ada kenapa mad wajib, mad jaiz. Nah, karena ya kalam Allah. Demikianlah malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah SAW gitu ya. Nah, tanzilum mirrobil alamin. Nah, itu yang kedua ya. Nah, jadi baca Quran pertama hadirkan bahwa ya kalamullah, yang kedua hadirkan mutakalimnya, yang ketiga disebutkan ya dalam kitab Ihya hudurul qalb wa tark hadisan nafs. Hadirkan kalbunya ya, hadirkan kalbunya kepada ayat-ayat Allah ini, dan tark ya, tinggalkan bisikan-bisikan hati. Ya, jadi sama dengan sholat kita berusaha khusyuk ya, menghadirkan hati kita kepada Allah. Dan coba saja kan kalau kita ngobrol nih ya, kita ngobrol sama orang, sama siapa aja, tapi hatinya kemana-mana, kan itu nggak sopan kan ya. Kita ngobrol tapi ininya kemana gitu kan, matanya kemana, konsentrasinya kemana. Nah, ini kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Agung. Lalu hati kita kemana-mana gitu dalam sholat. Alangkah tidak sopannya kita ya, tidak beradabnya kita. Nah, baca Quran pun demikian. Waktu membaca Al-Quran, hadirkan qalbu kita. Nah, lalu tinggalkan hadisan nafsu. Wah, ini kan di hati kita ada bicara kan, ngobrol di sini kan ya. Wah, kita kapan ya ini jam di sini bicara terus. Waktu baca Quran juga bisa jadi kita membaca Al-Quran tapi hati kita sedang mengingat apa gitu ya, tadi aduh keundangan apa ya, bajunya bukan yang ini, oh nanti gimana ya, oh UKT belum bayaran misalnya, hati kita kan bicara gitu ya. Nah, dan lain-lainnya gitu. Nah, baca Quran hilangkan tuh si perkataan hati tadi, hilangkan perkataan hati, konsentrasikan pada ayat-ayat yang dibaca.
Nah, demikian ya. Jadi ini dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwatin. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Nah, di dalam tafsir disebutkan kalau kita membaca Al-Quran, wahyu kalam Allah, maka hadirkan hati kita ya. Jadi bersungguh-sungguh ya. Kita berusaha mengambil tadi manfaat dari Al-Quran. Makanya mengapa bapak-bapak, ibu-ibu ya, juga anakku yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca Al-Quran, kita harus didahului dengan membaca apa? Nah, kan idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kalau engkau akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Mengapa kira-kira kita berlindung? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita sampai harus berlindung dulu kepada Allah? Ya, pada pekerjaan tilawah Quran ini. Nah, disebutkan ya, hikmahnya adalah karena waktu kita akan membaca Al-Quran tuh syaitan tuh pasti nggak seneng gitu. Ya, tiba-tiba kita Al-Quran di pojok rumah kita gitu ya, lalu kita datang ke Al-Quran ya, dan akan membacanya, syaitan itu akan mengerubungi gitu, datang kepada kita buat berusaha menghindarkan kita dari membacanya. Dan syaitan juga akan terus berusaha selama kita membacanya itu mengganggu kita gitu. Karena mereka itu tidak senang ya kita membaca Al-Quran dan mengambil faidah. Karena Al-Quran ini kan petunjuk hidup kita. Nah, petunjuk hidup manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirkan ya hati kita. Nah, ya jadi ini yang ketiga ya. Hadirkan hati kita di hadapan Allah. Ini kalamullah, Allah sedang berbicara di hadapan kita. Nah, maka tidak ada lagi ya ucapan-ucapan lain di hati kita selain kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, makanya ulama-ulama dahulu yang para sahabat kalau membaca Al-Quran itu ya sambil menitikkan air mata, yang menangis tiada henti gitu ya. Disebutkan dalam Al-Isra wa yakhiruna lil alqani yabkhuna wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk gitu. Nah, jadi membaca Al-Quran itu kan salah satu dari sifat orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat iman. Kalau diperdengarkan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, itu ya, jadi yang ketiga ya. Di dalam kitab Ihya juga, nah ini ada hadis riwayat Ibnu Majah, penting juga kita pahami. Idza qara'tumul Qur'ana, kalau kalian membaca Al-Quran, fabku, menangislah kalian. Nah, menangislah. Pak ilam tabku, kalau nggak bisa nih nangis katanya. Patabaku, maka berusaha gimana gitu caranya supaya nangis gitu. Ya, caranya gimana supaya nangis ya. Nah, bukan berarti juga gimana pakai bawang atau apa gitu ya. Bukan berarti juga demikian ya. Nah, tapi bagaimana maksudnya Al-Quran ini punya pengaruh gitu ya kepada hati kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini semua tiangnya nih. Tidak akan khusyuk, tidak akan hadir hati kalau kita tidak tafahum, yaitu memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Nah, makanya mungkin, ini program yang penting juga ya, Pak Ahmad ya. Ini kalau bahasa Quran, bahasa Arab udah ada belum ya? Belum ya. Nah, ini alhamdulillah di sini sudah komplit nih. Nah, satu yang penting juga adalah tafahum. Tapi tafsir ya. Nah, alhamdulillah udah ada tafsir. Nah, dalam tafsir, ini penting. Udah ada alhamdulillah ya. Nah, selain tafsir, kan ngikat Al-Quran itu ada yang disebut dengan ribatul makna, supaya Al-Quran tidak masuk kuping kanan gitu kan ya, terus udah gitu keluar kuping kiri. Nah, salah satunya itu ribat maknanya. Ribat makna itu ikat maknanya.
Nah, misalnya kita membaca surat Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ribat dengan maknanya, dengan kan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dari rahmat gitu ya. Rahmat itu apa gitu kan ya. Bagaimana Maha Pengasihnya Allah, Maha Penyayangnya Allah. Nah, tafahum, pahami. Nah, nanti untuk memahami ini selain usahakan ya kita belajar tadi ya lafziyah itu supaya menambah pemahaman yang lahir dari hati kita gitu. Nah, kedua tambah dengan tafsir. Nah, di rumah sediakan tafsir dari yang misalnya sederhana ya. Sekarang kan ada tafsir muyasar ya. Nah, tafsir muyasar itu sangat membantu juga tuh untuk kita pemula. Nah, itu di rumah kalau ada ayat-ayat yang kita ingin tahu ini karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Al-Quran itu ada jenisnya, ada 4 gitu. Ada jenisnya yang pertama yang orang Arab mengetahuinya gitu ya. Nah, orang Arab mengetahuinya. Yang kedua ada orang awam mengetahuinya. Nah, ada yang ketiga yang mengetahuinya itu para ahlul ilmi, mufassir. Nah, yang keempat yang mengetahuinya itu hanyalah Allah. Wallahu a'lam bimuradihi, kayak huruf muqatta'ah gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya baca Al-Quran, qul, katakanlah Allahu ahad, Allahus somad. Oh, Allah as-somad, tempat bergantung. Siapapun akan memahami, oh Allah tempat bergantung, tidak ada lagi tempat bergantung kita selain Allah. Itu dibolehkan. Ya, kita sebagai awam yang sedang terjemah, kita pahami itu. Ya, aqimus sholat misalnya kan, oh tegakkanlah sholat, oh kita harus menegakkan sholat. Nah, itu oleh karena itu, nah kita kuatkan pemahaman kita tadi dengan tafsir-tafsir gitu ya. Nah, demikian ya. Jadi bukan hanya qiraah tapi tilawah. Ya, kita upayakan untuk memahaminya. Mengapa? Karena kan Al-Quran hada basairul linnas wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Bisa nggak Al-Quran jadi pedoman kalau kita tidak memahaminya? Ya. Nah, hati-hati, selama ini kita berpedoman pada Al-Quran nggak? Hidup kita. Nah, kita di keluarga, kita misalnya mendidik anak-anak kita bermuamalah, kita bekerja, kita bertetangga, gitu kan ya, bersaudara, udah enggak? Pedomannya itu Al-Quran. Nah, hidup kita itu kan Al-Quran itu tadi wahudan wa rahmatun. Nah, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini. Nah, ia akan menjadi pedoman kalau dipahami. Nah, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan gini, yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya ya. Nah, jadi untuk mengamalkannya kita pasti memerlukan pemahaman yang benar ya. Jadi tafahum. Nah, nanti pas baca Quran ya sertai juga ya di pinggir dengan terjemah gitu ya. Kita pahami, oh ayat ini maksudnya begini. Kalau terjemah kurang, siapkan lagi tafsir ya. Nah, tafsirnya tadi boleh yang sudah misalnya Ibnu Katsir yang sudah mulahosnya, ringkasannya gitu ya. Boleh, ataupun tafsir lainnya. Sekarang ada juga Sofwatut Tafasir ya yang sudah diterjemahkan juga tuh dari ulama Mesir kontemporer ya. Itu enak tuh ya, atau tafsir Sa'di, Taisir Rahman. Nah, kita siapkan ya sambil tilawah kita. Ya, ataupun kita punya program ini program ngadares gitu ya, tadarus Al-Quran ya, misalnya Al-Fatihah baca sambil lihat tafsirnya gitu ya. Nah, demikian tafahum ya. Setelah tafahum itu yang keempat, lalu tadabbur. Nah, apa bedanya tafahum dengan tadabbur? Kan kita kalau acara nih ya, biasanya acara masjid atau acara ibu-ibu kan tadabbur tadabbur alam gitu ya. Nah, tadabbur alam. Apa bedanya tafahum dengan tadabbur? Nah, tadabbur itu lebih dalam. Tafahum wa tafakkuru daqiqan gitu ya. Jadi memahami
memikirkan itu lebih dalam, dan juga mengamalkan. Tadabbur itu jadi kalau sudah juga diamalkan, amalkan, renungkan lagi gitu. Ya, jadi kita dapat musibah kan misalnya ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin gitu ya. Bahwa Allah menguji kita ya berupa dikurangkannya dengan segala tadi ya hal ya, buah-buahan dan lain-lainnya. Berbahagialah orang-orang yang bersabar. Nah, Al-Quran itu artinya seperti bawang. Jadi lapisannya itu kan gini, kalau bawang ya dibuka kulitnya masih ada nggak lapisan dalamnya? Ada lagi, buka lagi, ada lagi, gitu. Ada lagi gitu. Nah, kedalaman Al-Quran pun demikian. Ya, kenapa Al-Fatihah? Satu hari kita membaca Al-Fatihah berapa kali? Ya, itu 17 kali minimal. Itu tidak pernah bosan kita membacanya, karena seperti tadi selalu ada makna lagi, dan itu dalam hidup kita berpengaruh gitu, wujudnya dalam hidup kita. Nah, jadi setelah diamalkan, renungkan, nah ini namanya tadabbur. Nah, di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka ada kuncian ya. Nah, jadi tertutup dari mentadaburi Al-Quran ya. Jadi selain tafahum, renungkan gitu ya. Nah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Ini surat Shad ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati. Ya, bahasa ininya menghayati gitu ya, ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, itu tadabbur ya. Nah, makanya salah satu bentuk tadabbur ini kalau dalam kitab At-Tibyan adalah tikror namanya ya, ulang-ulang. Nah, jadi waktu kita baca ayat yang menyentuh hati kita ya, nah ulang-ulang gitu ya. Nah, misalnya dalam surat apa, surat apa saja ya yang kita temukan, misalnya kita baca dan itu menyentuh hati kita ya, wal akhiratu khairu wa abqa, misalnya ya, wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat ialah negeri yang lebih baik dan lebih kekal misalnya ya. Nah, lalu kita ingatkan pada hati kita, itu tidak apa-apa ya waktu kita baca Al-Quran. Di sholat pun demikian. Kalau di sholat kita ada ayat yang pas berhubungan dengan hati kita lagi gitu ya, ulangi, nggak apa-apa, ulangi gitu ya. Nah, ini sampai dicontohkan ayat-ayat yang suka diulang-ulang oleh Rasulullah dalam kitab At-Tibyan. Rasulullah suka mengulang ayat-ayat, ini surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfiru lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, jadi jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini dalam riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi SAW dalam sholat membaca satu ayat, lalu beliau ulang-ulang satu ayat tersebut hingga subuh. Coba bayangkan ya, hingga subuh satu ayat ini aja ya, tidak banyak-banyak satu ayat, ternyata Rasulullah SAW ulang-ulang sambil menangis gitu ya. Nah, jadi itu ya yang terpenting dari tilawah Quran juga. Dan juga ini nanti ada ayat-ayatnya ya, nanti bisa bapak-bapak dan ibu-ibu coba apa? Ini ada terjemahnya yang menjadi sahabat Al-Quran, atau banyak lagi versi terjemah dari adab pemikul Al-Quran ini ya. At-Tibyan ini penting ya untuk kita dapat melakukan interaksi dengan Al-Quran dengan baik. Nah, ada lagi selain kita mengulang-ulang, juga
kita rasakan gitu setiap ayat yang misalnya innalladzina kafaru gitu ya, untuk apa, sesungguhnya orang-orang yang kafir, misal ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruknya makhluk misalnya. Nah, kalau kita menemukan tadi azab Allah, azabun alim misalnya, nah di situ kita berhenti dan juga berdoa ya. Nah, ada ayat-ayat yang ya rahmat, kita juga berdoa pada Allah, meminta rahmat kepada Allah. Ada ayat-ayat yang berupa azab, kita meminta perlindungan kepada Allah. Nah, itu ada ya, misalnya di sini dalam kitab ini disebutkan kalau qori melintasi ayat-ayat yang menyinggung tentang rahmat, ia disunahkan untuk meminta anugerah kepada Allah. Nah, sebaliknya apabila melintasi ayat-ayat yang menyinggung tentang azab, hendaknya ia juga memohon perlindungan kepada Allah. Nah, doanya Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan. Nah, gitu ya. Nah, jadi disitulah terasa hidupnya tadabbur kita. Yang keenam itu adalah at-takhsis gitu ya, at-takhsis. Jadi jangan sampai kan misalnya ada ayat-ayat kan, wahai orang-orang yang beriman kan, janganlah salah satunya janganlah kamu menggibah saudaramu yang lain gitu ya. Nah, misalnya kalau menemukan ayat itu jangan ini mah kayaknya si ibu ini nih yang suka ngegibah misalnya ya. Nah, gitu ya. Kalau ada ayat-ayat ini langsung ke orang lain ya, nunjukannya gitu ya. Kalau baca ayat tuh ini mah si ini, ini mah gitu ya. Nah, adab dalam membaca Al-Quran namanya at-takhsis. Jadi langsung waktu membaca Al-Quran, nasihatkan Al-Quran itu pada dirimu. Jangan dulu nyari orang lain gitu ya, yang ditujukan ayat itu ya. Walaupun itu nanti kepada orang kafir disebutkan di sini ya. Walaupun itu kepada orang munafik, maka tunjukkan itu pada diri kita, khawatir, takut gitu. Ya, nah seperti itu. Jadi rasakan ya, itu namanya at-takhsis. Nah, berikutnya lagi yang ketujuh itu at-ta'atsur. Nah, ini paling penting juga. At-ta'atsur itu harus berpengaruh. Ya, bacaan ayat-ayat Al-Qur'an ini harus berpengaruh pada hati kita. Coba kalau kita lihat, nanti kan rukun ta'atsur itu ada tiga ya rukun. Kan kita membaca buku misalnya, ada bukunya, ada cara membacanya, ada yang kita terpengaruhnya. Nah, itu namanya rukun ta'atsur. Nah, al-mu'athir, al-mu'athar, al-muwasil, itu rukun agar kita terpengaruh gitu ya. Yang mempengaruhi, yang dipengaruhi, dan cara kita. Kalau kita tidak terpengaruh dengan Al-Quran, yang salah Qurannya bukan? Pasti bukan kan ya? Quran itu pasti berpengaruh gitu, karena ya kalamullah. Jadi jangan nyalahkan Qurannya. Kalau kita baca buku, buku ini kok baca ulang-ulang nggak punya pengaruh ya, kok biasa aja buku ini. Ya, bisa jadi yang salah bukunya ya, karena memang bukunya kurang berbobot. Tapi kalau kita baca Al-Quran, hati kita tidak terpengaruh, jangan salahkan kalamullahnya. Nih berarti ada masalah di dua hal, kitanya atau cara gitu, muwasil atau tadi al-mu'atharnya ya, kitanya, karena Al-Quran itu berpengaruh pada hati yang mutahharun. Nah gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat nih bagaimana berpengaruhnya Al-Quran, disebutkan di sini ya. Ini satu aja ya. Waktu di surat An-Nur ayat 31 kan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, kan di surat An-Nur ini ada perintah wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Waktu ayat ini turun, ini diriwayatkan ya dari Aisyah ya, itu setiap wanita muslimah
saat itu mengambil apa saja yang ada di hadapannya untuk menutupkan tadi, yang menutup auratnya. Jadi waktu ayat itu diturunkan langsung ngambil, kalau kita taplak apa aja gitu ya, wanita itu ngambil supaya yang menutupi auratnya. Nah itu ta'asur namanya, harus berpengaruh gitu ayat itu. Sampai ada sahabat kan yang waktu turun, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan di jalan Allah apa yang kau cintai. Coba saking terpengaruhnya sahabat, Zaid bin Harisah datang membawa kudanya. Zaid bin Harisah itu ya kudanya itu kekayaannya gitu, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah mendengar ayat Allah bahwa tidak ada kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan apa yang terbaik yang kau miliki. Adapun aku ya Rasulullah, tiada lain yang paling aku cintai hartaku ini adalah kudaku ini. Maka aku serahkan kepadamu di jalan Allah. Ya. Nah datang lagi Abu Talha. Abu Talha datang, ya Rasulullah, aku telah mendengar ayat telah turun. Ya. Disebutkan ayatnya, dan kata Abu Talha, adapun aku ya Rasulullah, yang aku cintai itu adalah Bayruha. Gitu. Nah, Bayruha itu kebunnya gitu ya. Maka aku serahkan kepadamu untuk digunakan di jalan Allah. Nah, Al-Quran itu harus punya daya pengaruh ya kepada hati kita, menggetarkan hati kita dan berbuah pada amal. Nah, sehingga itu disebut dengan rukunnya ta'atsur. Nah, yang dua lagi ya, yang terakhir ini, tapi ini apa? Mungkin sangat singkat ya dalam penjelasannya juga ya di dalam kitab ini. Ini ada yang ke-8 itu taroki. Taroki ini adalah waktu kita baca Al-Quran itu sudah bukan lagi ya mendengar ayat itu dari lisan kita gitu. Itu ya, ini bukan dari diri kita, tapi hadirkan bahwa ia mendengar ayat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat itu betul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkata Ja'far bin Shadiq di sini diriwayatkan ya di kitab ini, apa yang membuatmu tak sadarkan diri di tengah-tengah sholat? Saat itu aku terus mengulang-ulang ayat dalam hatiku hingga aku seakan mendengarnya langsung dari Robku, hingga tubuhku tak mampu berdiri tegak karena menyaksikan kemahakuasaannya, gitu ya. Nah, jadi ini mendengar langsung bahwa ini kalamullah. Ya. Nah, taroki. Nah, yang terakhir disebut dengan tabari. Nah, tabari itu apa? Kita lepaskan ya segala ego kita, ya segala apa perasaan bahwa kita tuh bersih ya, perasaan kita itu berilmu, kita itu tahu gitu ya. Tabari itu berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan kita gitu. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Jadi kita di hadapan Allah benar-benar berserah diri ya, bahwa kita memerlukan hidayah taufik dari Allah, uluran bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita terbersihkan dan mendapat petunjuk dari Allah. Nah, itu namanya tabarri. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan adab batin dalam tilawah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hasanah penambah bagi kita semua ya, untuk dengan baik ya memperbaiki interaksi kita dengan ayat-ayat Allah ini. Itu saja. Mudah-mudahan ini lebih dalam kita bahas dengan kita sama-sama berdiskusi. Oleh karena itu, mangga dipersilakan ya, barangkali ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu ataupun anak-anakku ada hal yang baik itu tambahan ya, ataupun pengalaman, ataupun juga dalil lain mungkin yang lebih memperkuat, ataupun mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan ya dengan bahasan kita pada kesempatan ini. Itu saja. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mangga.
Jelas. Pertama, hadis yang tadi dari At-Tirmidzi itu, kalau tadi saya sempat browsing itu katanya lemah ya hadisnya. Tapi juga sekaligus ingin bertanya, kalau di situ dikatakan barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dari berzikir kepadaku, apakah memang baca Quran itu bukan bentuk berzikir gitu ya? Padahal berarti kan tidak akan melenakan dari berzikir, justru itulah berzikir itu dibaca Quran gitu. Atau maksud baca Quran sendiri karena sangat sibuk baca Quran kita jadi bahkan sudah tidak ingat lagi bahwa ini kita sedang berdialog dengan Allah gitu. Apa itu maksudnya ya? Jadi apakah berzikir, baca Quran itu termasuk berzikir atau bukan gitu? Kenapa istilahnya justru melenakan kita dari berzikir gitu ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah para sahabat itu menangis ketika membaca ayat apapun gitu ya? Ataukah hanya ayat-ayat tertentu yang membuat, karena kita juga mungkin kalau kadang-kadang ya dalam kondisi tertentu ada juga, tapi maksudnya kayaknya tidak semua juga gitu yang membuat kita menangis gitu. Jadi apa alasannya? Karena walaupun kita tahu maknanya mungkin tidak membuat, ya misalnya kalau tentang siksaan mungkin, tapi kalau yang bukan tentang itu apakah tetap membuat mereka menangis juga? Kemudian satu lagi mungkin ya, ketika tadi dicontohkan bagaimana at-tatur tadi ya, pengaruh Quran kepada diri, makanya sampai menginfakkan kebun gitu, menginfakkan kuda. Apakah itu berbanding lurus dengan keimanan ya? Kita juga tahu itu menginfakkan yang paling kita cintai tapi sayang gitu ya. Nah ini jadi bukan masalah tidak terpengaruh, tapi kita belum mampu mengamalkan gitu ya. Jadi mungkin derajat keimanannya gitu ya yang bermasalah gitu. Itu mungkin juga ya, alhamdulillah alamin. Jazakillah khairan katsiran ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jadi amal soleh dan juga menjadi jalan untuk kita semua lebih mendalami ya, berkaitan dengan yang pertama hadis riwayat Tirmidzi tadi ya. Nah, jadi man sagolahul Quran an dzikri wa mas'alati gitu ya. Nah, barang siapa yang disibukkan Al-Quran ya, nah itu sampai dari zikir kepadaku dan memohon kepadaku ya. Memang di sini ada makna juga, barang siapa yang Al-Quran menyibukkannya itu karena untuk berzikir dan untuk memohon kepadaku gitu ya, dari pemahaman ini ya. Tapi yang kuat itu barang siapa yang Al-Quran menyibukkannya ya dari zikir dan meminta kepadaku, nah itu adalah ya karena sibuknya dengan Al-Quran jadi tidak sempat tadi. Nah tadi pertanyaannya bagus sekali. Nah emang kalau membaca Al-Quran, nah ya itu apakah bukan zikir juga? Nah betul, membaca Al-Quran juga adalah zikir ya. Bahkan Al-Quran itu adalah zikir yang terbaik gitu ya. Kan di Al-Quran, faman a'rado an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Faman a'rado an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikri. Nah, zikri di situ, zikir itu adalah Al-Quran gitu. Nah, jadi Al-Quran itu adalah zikir yang terbaik kan ya. Karena dalam Al-Quran itu mengandung pengingatan, tazkirah yang banyak. Nah, seperti sudah kita bahas dalam bab zikrullah. Nah, ada zikrullah itu zikrullah maknawi ataupun zikir dalam makna tadi subhanallah, alhamdulillah, gitu, la ilaha illallah gitu ya. Ada zikir dalam makna batini gitu ya, batin yang bisa kita melihat alam semesta, nah melihat ayat-ayat Allah. Nah, memang yang maksud di sini adalah dalam kaitan tilawah Quran an zikri yang dalam makna khusus gitu, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi zikir di sini seperti tadi. Nah, terus yang kedua apa?
sahabat menangis ketika baca Quran. Sahabat menangis. Oh iya. Nah, yang kedua berkaitan dengan menangis gitu ya. Tadi diceritakan sahabat itu menangis gitu ya tatkala membaca Al-Qur'an, dan bahkan dalam hadis tadi yang disebutkan dalam kitab Ihya itu, kalau kalian tidak bisa menangis, berupayalah untuk menangis. Minimal menangisnya kunaon, saya nggak mau menangis gitu ya. Kunaon dia tuh baca Quran tapi nggak nangis-nangis, akhirnya nangis juga kan gitu ya. Nah, kenapa sih kan padahal ayat-ayat Allah itu tidak semuanya adalah ayat yang menyedihkan gitu. Nah, ingat, apakah tangisan selalu karena sedih? Ya, tangisan itu bukan selalu karena sedih ya. Kalau bahagia membuat menangis juga nggak? Membuat bahagia juga membuat menangis ya. Makanya kita berdoa kan gini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya istri-istri dan keturunan yang tadi ya ia menjadi tadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kan butiran tangis, butiran kalau kita nangis. Tapi maksudnya di situ nangis karena bahagia gitu. Jadi anak-anak kita qurrata a'yun itu bukan penyejuk mata yang akhirnya lucu gitu ya. Oh, kita punya anaknya lucu, kecil lucu, bukan begitu. Tapi dia membahagiakan kita karena apa? Karena keimanannya. Bangga gitu. Tangis bangga karena apa? Ya Allah, anak saya bisa berkata gitu dengan keimanannya. Ya Allah, anak saya ternyata di antara anak-anak yang ada ke sini misalnya ke masjid, yang pemuda-pemuda ke masjid, anak saya yang dipilih oleh Allah hadir di masjid ini, sehingga tiba-tiba dia menangis oleh itu bukan tangis karena sedih kan gitu. Nah, jadi memang menangis itu banyak halnya gitu teh. Nah, jadi hal di situ menangis itu menandakan suatu zauq gitu, suria perasaan. Jadi bacalah Al-Qur'an itu dengan perasaan. Ya, dan kebahagiaan itu akhirnya perasaan itu ya paling dapat dinampakkan itu adalah dengan tadi tangisan gitu ya. Yang ketiga itu pengaruh daripada bacaan Quran. Pengaruh. Oh iya, ta'atsur ya tadi ya. Nah, yang ketiga kaitan dengan ta'atsur. Nah, ini ta'atsur itu apakah? Nah, kan tadi ada 3 ya rukunnya. Nah, dulu sahabat begitu membaca ayat Al-Quran itu seperti prajurit gitu. Jadi seperti prajurit yang menunggu perintah dari atasannya. Ya. Jadi setiap ayat turun langsung hatinya itu terpengaruh gitu. Nah, oleh karena itu betul sekali tadi apa kata Bu Epi, apakah ini berkaitan dengan keimanan? Nah, kan tadi rukunnya mu'athir, mu'athar, muwasil. Al-Qur'annya yang dipengaruhinya. Nah, Al-Qur'an ini dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi Al-Quran ini punya pengaruh kepada siapa? Al-Muttaqin. Ya, kepada orang-orang, salah satu muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, tadi juga tadabbur lil muqinin, kepada yang yakin. Nah, jadi betul kalau misalnya kenapa Al-Quran tidak cepat memberi pengaruh pada kita, ya, baca ayat, bahkan banyak ayat yang diulang-ulang baca tapi tidak bisa kita amalkan dalam hidup. Misalnya ya, loh kok ini ayat kok nggak berpengaruh pada saya, ya Allah kenapa? Nah, berarti ini menjadi muhasabah bagi diri kita, aduh ada apa dengan hati kita, kenapa tidak terpengaruh ayat-ayat itu? Karena ayat Al-Quran itu hanya akan menggetarkan hati-hati yang ada keimanan dalam dirinya gitu. Wallahu a'lam. Mangga mungkin. Betul, jadi kalau ada juga kan orang kafir yang justru masuk Islam berdasarkan Al-Quran, berarti dia belum bertambah sebetulnya. Bagaimana itu pengaruhnya? Mungkin pengaruh bukan dari makna ya, karena dia tidak paham. Itu seperti apa? Karena kalau itu definisi hafiz ini yang seringkali jadi PR ya. Misalnya hafiz itu memang menghafal Quran yang kadang-kadang memang secara amalannya mungkin juga belum gitu ya orang. Nah, seharusnya seperti apa gitu? Oh iya. Nah ya,
Kan Al-Quran ini kan apa? Ada hudal linnas, ada hudalil muttaqin. Nah, ada hudal linnas, ada hudalil muttaqin. Dan kadang-kadang itu kan taufik dan hidayah ya, hidayah dan taufik. Kadang-kadang kayak seorang dulu ulama besar ya, namanya ya Allah siapa, yang dahulunya itu seorang perampok. Aduh, baru kemarin saya baca ya. Nah, ada seorang perampok, sebelumnya seorang perampok gitu ya. Nah, tiba-tiba suatu saat ia ingin melihat seorang wanita yang disukainya gitu ya. Ia naik, ya dikisahkan. Nah, lalu tiba-tiba ayat datang padanya gitu. Alam ya'ni lilladina amanu an tasya qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saat datangnya kepada orang-orang yang beriman untuk takut hati mereka kepada Allah? Nah, ada yang bacakan. Nah, tiba-tiba saja dengan mendengar ayat itu ia terpengaruh hatinya gitu. Padahal dia bukan mutakin asalnya gitu. Nah, tapi ini karunia Allah, hidayah dan taufik ternyata makanya disebut dengan hudal linnas. Nah, hudalil muttaqin, tapi ia juga petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, tadi perlu dievaluasi juga ya, karena kadang gini, apakah kan ayat Al-Quran banyak gitu ya, ayat-ayatnya berapa ayat gitu ya, perintah-perintah dalam Al-Quran itu banyak. Tidak bisa kita langsung seperti sahabat mengamalkan kan? Karena ada namanya tadarruj kan ya, bertahap kan. Kita juga ada yang disebut dengan bertahap dalam mengamalkan. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang pembesar tabi'in, berkata, kami diberitahu bahwa para sahabat meminta Rasulullah untuk membacakan kepada mereka Al-Quran. Mereka akan mempelajari 10 ayat dan beramal dengannya gitu. Tadi pertanyaan bagus ya dari Bu Epi. Kita khawatir nih, sudah baca ayat ini tapi belum bisa ngamalkan, baca ayat ini belum bisa ngamalkan, akhirnya aduh sudah aja jangan baca aja, nggak bisa ngamalkan misalnya. Bukan begitu juga gitu ya. Nah, tapi memang untuk pengamalan ini juga kalau kita belum terpengaruh, karena pelan-pelan juga gitu. Karena dulu sahabat juga 10 ayat dan beramal dengannya. Masalahnya kalau kita sekarang sudah 30 juz gitu ya, sudah ada di hadapan kita. Nah, kita kadang baca mana ayat mana. Kalau dulu sahabat 10 ayat beramal dengannya. Setelah beramal barulah mereka mempelajari ayat-ayat yang lain. Sehingga kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya secara keseluruhan. Riwayat lain 5 ayat, pahami, hafalkan, amalkan. Lalu turun lagi 5 ayat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada ta'asur yang tidak langsung dalam amalan, juga itu jangan berarti kita menganggap itu tidak punya pengaruh pada hati gitu. Karena nanti ada tahapannya gitu, berproses. Kan nggak mungkin kita bisa mengamalkan langsung ayat-ayat yang kita baca, amalkan, ayat kita baca, amalkan gitu ya. Nah, gitu ya, wallahu a'lam. Tadi yang definisi hafiz. Definisi hafiz. Oh, hafiz ya. Definisi hafiz. Nah, sekarang kita lihat nih, ini ada yang indah juga ya. Alhamdulillah dari pertanyaan, jadi nanti kita inikan ya. Ini yang menarik ya. Mungkin ini bisa jadi berita gembira bagi yang belum hafiz gitu ya. Ini dihadiskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Inna lillahi ahlina minan nasi. Ya. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Disebutnya ahlina minan nasi, ahlillah ya. Qalu ya Rasulullah, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, manhum, siapa yang disebut dengan tadi ahlullah tadi gitu ya. Qala hum ahlul Quran. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka lah ahlul Quran, ahlullahi wa khosotuhu. Mereka lah ya orang yang disebut orang yang dekat dan dicintai oleh Allah, ahlullah, keluarga Allah. Nah, ini ada hadis, bukan hadis, penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Ia mengatakan ahlul Quran
ahlul Quran itu adalah hum al-amiluna bihi wal amiluna. Jadi yang disebut ahlul Quran itu adalah yang alimuna, yang memahami Al-Quran, wal amiluna, dan yang mengamalkan bima fihi, di dalamnya. Nah ini tadi pertanyaannya, siapa hafid tadi gitu ya? Wa ilam yahfaduhu an dohri qalbin. Nah, walaupun ya ia mengamalkan, meskipun belum hafal di luar kepalanya. Ada nggak kita yang nggak hafal ayatnya gitu? Tapi itu ada dalam Al-Quran, lalu kita amalkan. Kan gitu ya, banyaknya gitu mungkin ya. Kita ini ada dalam Al-Quran, tapi kita nggak hafal. Kalau coba bacakan ayat surat apa, ayat mana gitu ya, di pojok mana, kiri kanan atau di mana, kita nggak hafal di mana gitu ya. Nah tapi kita tahu itu ada dalam Al-Quran, dan itu sudah kita hafalkan dalam hidup. Nah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ahlullah, walaupun tidak hafal di luar kepalanya. Berita gembira nggak ini? Oh berarti jangan jadi berarti nggak usah ngapalin, jangan gitu juga gitu ya. Nah jadi ternyata wa illam yahfadhu, walaupun ia tidak menghafalkan an dhuhri qalbin, di luar kepalanya. Amma man hafidhahu, dan adapun orang yang ia hafal, walam yafhamhu, tapi tidak paham, walam ya'mal, bahkan tidak mengamalkan bima fihi, di dalamnya, falaisa min ahlihi, maka yang demikian itu bukan termasuk ahlul Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi, meskipun mampu mendirikan huruf-hurufnya seperti memberdirikan anak-anak panah. Nah jadi dalam hal kaitan ini, hafid adalah yang memang dia yang nanti kan ada hafid yang pada hafid juga ada tingkatannya ya, ada sampai mutqin gitu ya. Nah hafid itu kan in anzalnahu adzikra, kan Allah menurunkan Al-Quran, dan bersama Al-Quran juga Allah pilih orang-orang terkasih untuk menjaganya, hafidin gitu ya, sebagai penjaga Al-Quran. Nah menjaga itu dalam artian, nah ia dijaga, Al-Quran itu dijaga baik dalam mushaf maupun dijaga dalam sudur, hati-hati orang yang beriman, sehingga terjaga gitu ya. Nah hafid itu penjaga Al-Quran. Nah tapi juga tadi kita juga harus mengetahui ada ahlul Quran, ahlullahi ya. Nah jangan berkecil hati ya kalau misalnya kita baru juz 30 bukan 30 juz gitu ya. Nah, tapi juga ada kesempatan kita menjadi ahlullah gitu ya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pertemuan ini Allah menghadirkan keimanan kepada hati kita ya, kecintaan kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Allah ya, sehingga waktu demi waktu kita terus hati kita dipenuhi dengan kalamullah ya, dan berjalan beramal, dan juga kita mengisi hidup waktu ke waktu tiada lain dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.